Tapi sekalipun kami masih hidup dalam dunia ini ya Tuhan, kami sudah diselamatkan untuk dunia yang akan datang oleh darah Yesus. Itu sebabnya kami menyanyi, memuji Tuhan pagi hari ini. Kami berada di dalam Yesus Kristus bukan karena kebenaran kami sendiri, tetapi karena kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus. Kebenaran yang dianugerahkan kepada Allah bagi kami yang tidak layak. Biarlah hal ini tidak ada habis-habisnya kami pikirkan ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, tolong hamba-Mu dan setiap kami. Supaya kami sekali lagi melihat cahaya kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus Yesus yang kami renungkan bersama ini. Dalam nama Yesus kami mohon semua ini. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan membacakan bersama-sama teks yang menjadi khotbah, dasar khotbah hari ini, Filipi pasal yang ke-3 ayat 7 sampai yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. 3, 4. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan satu big idea, satu statement yang saya dapatkan dari teks yang kita baca. Di dalam judul hari ini, bagaimana kita mengenal Kristus lebih dalam. How we know Christ deeper, dan bukan hanya at the superficial level, tetapi deeper level. Saudara, satu hal yang kita akan renungkan di dalam khotbah hari ini adalah Anda hanya tahu tentang Kristus tetapi tidak mengenal Kristus secara pribadi sampai Anda mengalami dia secara pribadi sebagai Tuhanmu. Ini kalimat yang kita akan pikirkan bersama-sama, saudara. Anda cuma tahu tentang Kristus tapi tidak kenal dia sampai Anda mengalami dia secara pribadi sebagai Tuhanmu. Saudara, kenapa banyak orang Kristen seperti bonsai, sulit bertumbuh? Kalau saya tanya Anda, saudara, apakah Anda mengenal Kristus secara pribadi? Apakah Anda mengatakan seperti Rasul Paulus setiap pagi, yang ku kehendaki pagi ini, yang ku kehendaki hari ini adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kenapa banyak orang Kristen tidak memiliki hasrat seperti itu? Tema gereja kita tahun ini adalah deeper, saudara, sepanjang tahun. Pertanyaannya bagi Anda dan saya adalah, apakah dibandingkan dengan bulan Januari, sekarang kita sudah masuk ke bulan Juli, pengenalan Anda akan Kristus itu lebih dalam daripada di bulan Januari? Atau jangan-jangan banyak dari kita yang merasa, aduh saya ini kering kerontang. Berdoa itu males, baca firman Tuhan itu jarang, paling cuma waktu makan dan sebelum tidur. Tetapi tidak ada satu persekutuan yang hidup dengan Kristus Yesus. Saudara, kenapa banyak orang Kristen yang merasa imannya itu mandek bertumbuh seperti bonsai? Saudara, jawabannya, poin saya yang pertama adalah karena kita tidak mengetahui the worth of Christ. Kita tidak menganggap Kristus itu bernilai begitu tinggi mengalahkan yang lain, saudara. Kita hanya melihat Kristus sebagai salah satu dari banyak hal yang bernilai dalam hidup kita. Tapi kita tidak melihat Kristus
yang paling bernilai dalam hidup kita. We do not know the worth of Christ. Saudara, dalam slide berikutnya Anda bisa melihat betapa kalimat yang dipakai saudara di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu seakan-akan tidak cukup untuk melukiskan saudara kemuliaan Kristus yang tiada taranya itu. Kalau Anda melihat di dalam NIV atau ESV dipakai kata the surpassing worth of knowing Christ Jesus. Di dalam New Living Translation, the infinite value of knowing Christ. King James, the excellency of the knowledge of Christ. J.B. Phillips, the overwhelming gain of knowing Christ. Saudara, kata-kata superlatif yang dipakai di sini seakan-akan mengatakan bahwa Yesus Kristus ketika kemuliaannya itu dibandingkan saudara dengan hal-hal yang lain yang mulia dalam hidup ini yang kita biasanya kejar. Itu enggak sebanding lagi, itu yang dikatakan sebetulnya. Dan kita sulit untuk bertumbuh lebih dalam karena kita tidak menganggap Kristus itu paling tinggi dibanding yang lain. Saudara, Rasul Paulus, kita sudah lihat 2 minggu yang lalu, tadinya dia merasa bahwa keturunannya dia orang Ibrani asli, dia bukan orang Ibrani campuran, dia orang Israel, saudara. Dia itu Hebrew of Hebrews, kemudian dalam mentaati hukum Taurat dia tidak bercacat. Dia pikir itu yang mulia. Tapi kemudian dia sadar saudara ketika berhadapan dengan Kristus. Justru bukan perbuatan dosa yang membuat Saulus itu jauh dari Yesus, tetapi perbuatan agama. Kebenaran dia mentaati hukum Taurat itulah yang membuat dia justru jauh dari Yesus. Saudara, kesalahan agama Saulus tidak menghantar dia kepada Yesus, tapi justru menghalangi dia untuk datang kepada Yesus. Saulus harus kehilangan agamanya saudara untuk bertemu dengan Yesus dan dia bersuka cita. Kehilangan hal-hal yang tadinya dia anggap mulia. Karena sekarang ketika diperhadapkan dengan Kristus, Kristus itu jauh lebih mulia. Saudara, hari ini mungkin kita tidak mengatakan bahwa saya mementingkan keturunan saya, mementingkan agama Yahudi saya. Enggak ada orang yang dari kita saudara minimal di ruangan ini yang mengatakan Yudaisme itu yang terpenting. Tapi prinsipnya sama saudara. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita anggap mulia, yang kita anggap berharga. Dan karena kita masih hidup mengejar semua itu, Yesus tidak jadi yang termulia. Itu sebab kita tidak punya hasrat untuk mengenal dia secara pribadi. Itu masalah kita saudara. Yesus pernah memberikan perumpamaan, ada seorang yang mencari mutiara yang indah, saudara. Lalu dikatakan di dalam Matius pasal 13, 45, 46, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah. The pearl of great price di dalam bahasa Inggris. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat indah itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli satu mutiara itu. Saudara perhatikan yang Yesus sedang katakan bahwa tadinya pedagang ini punya macam-macam aset saudara. Hartanya banyak. Ada deposito, ada liquid asset segala macam. Tapi begitu dia melihat ada mutiara yang indah ini jauh lebih berharga. Dia jual semua miliknya itu untuk dapat satu mutiara. Saudara, hasrat inilah yang kita perlu miliki untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Tapi kita orang modern, saudara, kita suka apa sih yang kita banggakan, yang kita cari dan kejar? Kesehatan, keluarga, kekayaan, status, pendidikan, moral, afiliasi politik, denominasi, doktrin. Bahkan ada orang Kristen yang sangat mengutamakan versi Alkitab tertentu dan itu yang menjadi kebanggaannya kalau dia bisa hafal Alkitab versi tertentu, saudara, atau doktrin tertentu. Tapi ketika itu dia hadapan dengan Kristus, mereka seharusnya sadar bahwa itu semua seperti sampah. Saudara, tidak berarti bahwa kalau kita punya karir yang bagus itu salah.
Tidak berarti bahwa kalau kita punya kekayaan itu salah, itu berdosa. Tidak, saudara. Paulus tidak mengatakan bahwa Yudaismenya itu adalah sesuatu yang pada dirinya sendiri itu salah dan berdosa. Tetapi kalau semua hal yang netral itu tadi membuat dia itu tidak punya hasrat untuk kenal Yesus lebih serius, maka dia bilang bahwa aku menganggapnya. Ya itu sebab kata count itu berulang-ulang dipakai di ayat 7, ayat 8. Aku menganggapnya, aku memperhitungkannya sebagai kotoran binatang. Karena pengenalan akan Kristus Yesus itu jauh lebih mulia dari semuanya. Saudara yang masih muda di ruangan ini, atau Anda yang ikut dari YouTube channel, hidup kita tidak tahu saudara berapa lama. Dan hidup yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Make sure Anda menghidupinya dengan menaruh Yesus yang terutama dan Anda berhasrat untuk kenal dia. Sampai Anda paham bahwa semua hal yang mulia di dunia ini dibanding dengan Kristus itu gak ada bandingannya, mereka seperti sampah. Sampai Anda menyadari itu, Anda tidak akan serius bertumbuh lebih dalam mengenal Kristus. Jadi jelas saudara, poin yang pertama, kita perlu tahu the worth of Christ. Yang kedua saudara, Paulus bukan hanya tahu nilai Kristus, kemuliaannya itu lebih dari segala hal, tetapi dia personalize Christ. Dia appropriate Christ, dia mengaplikasikan Yesus Kristus kepada dirinya sendiri. Saudara ayat 8 bilang begini, karena pengenalan akan Kristus Yesus apa? Tuhanku. Dia bisa tulis begini saudara. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan dan tidak salah. Ya kan? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Tapi ada kata ku. Dia membuat itu sesuatu yang personal. Dan ini menjadi lebih penting saudara. Makanya belajar Alkitab itu ya, karena firman Tuhan begitu limpah, gak ada habisnya saudara. Saya baru paham dan merenungkan poin ini. Padahal saya sudah khotbah Filipi beberapa kali, studi Filipi, PA dan seterusnya. Tapi baru saat ini saudara, saya menyadari satu poin yang penting pada waktu Paulus itu membuat itu sesuatu yang personal. Saudara, ini adalah satu-satunya tempat di mana Paulus memanggil Yesus sebagai my Lord. Jadi tidak sembarangan saudara. Karena di tempat lain dia hanya menyebut dia sebagai the Lord, bukan my Lord. Saudara tahu kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Kita cuma biasa baca Tuhanku, ya so what gitu ya. Tetapi saudara, kata Lord itu di dalam bahasa aslinya itu kurios. Nah kurios ini sebetulnya adalah kata Yunani ya, yang kemudian juga dipakai saudara untuk menerjemahkan kata Yahweh di dalam perjanjian lama. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu Yahweh ya dipakai ratusan kali saudara, hampir 1000 kali di dalam perjanjian lama. Dan di Septuaginta saudara, translasi Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama itu memakai kata kurios untuk menerjemahkan Yahweh. Jadi pada waktu saudara Paulus menulis di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sudah dipakai kata kurios. Dengan kata lain Paulus itu mengatakan Yesus inilah sekarang sama memiliki predikat dipanggil sebagai Yahweh. Allah pencipta langit dan bumi itu sekarang saudara nama yang sama dipakai kepada Yesus. Dia adalah kurios. Dan Paulus dengan sangat berani mengatakan bahwa Allah yang sedemikian adalah Allahku secara pribadi. Saudara,
Dia bukan Allah yang nun jauh di sana, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, tetapi dia adalah Tuhanku, Allahku. Ada pengalaman pribadi yang dia miliki bersama dengan Yesus. Setelah kata no yang dipakai di sana, ayat yang ke-10, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Itu dari kata bahasa aslinya ginosko. Dan kata ginosko ini saudara bukan hanya masalah pengetahuan rasional, tetapi lebih kepada pengetahuan relasional. Bukan masalah pengetahuan intelektual, tapi masalah pengalaman personal. Hari ini saudara kita hidup di zaman sosial media. Ya kalau kita itu lihat feed-nya orang, stalking orang, kita pikir kita sudah kenal orang tersebut. Lihat story-nya gitu ya. Karena tiap hari ngeliatin kita pikir, oh saya sudah tahu dia sukanya ini, dia kalau makan ke sini, ya dan seterusnya. Kita seakan-akan kenal orang tersebut. Kalau Anda suka lihat feed-nya Pak Jokowi gitu ya, wah saya tahu dia sedang di Ukraina, terus pergi ke Rusia. Dia sedang mencoba mendamaikan Zelensky dan Putin gitu ya. Saya tahu banget tentang Pak Jokowi. Tapi saudara masalahnya adalah kalau saya misalnya papasan sama dia, apakah Pak Jokowi akan kenal saya? Kamu di sini? Gak mungkin. Jadi seakan-akan saya kenal dia, tapi gak kenal sama sekali. Saya cuma tahu dia secara fakta. Saya tahu dia karena ada informasi tentang dia yang saya baca, yang saya lihat di sosial media, di koran, di internet. Tapi saya tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Pak Jokowi. Saudara, seringkali kita seperti itu dengan Tuhan Yesus. Anda cuma tahu tentang Yesus karena Anda dengar khotbah hari Minggu. Lalu karena Anda dengar khotbah tentang Yesus, Anda dapat informasi tentang Yesus, fakta tentang Yesus, dan Anda pikir, saya kenal Yesus. Atau mungkin Anda lebih daripada dengar khotbah, Anda mungkin dengerin podcast. Atau mungkin lebih dari itu Anda baca buku-buku rohani. Dan Anda pikir Anda kenal Yesus, padahal you just know about Him, but you do not really know Him. Anda cuma kenal secara tahu secara intelektual tapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Makanya saudara ayat yang paling mengerikan di dalam seluruh kitab Injil katanya Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu Yesus bilang apa saudara? Pada hari yang terakhir banyak orang akan bilang Tuhan, Tuhan bukankah kami itu bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Lalu Yesus bilang begini, aku akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Kata ginosko dipakai di sana saudara. I do not know you. Enyalah kamu. Hai engkau sekalian pembuat kejahatan. Saudara ayat yang mengerikan. Karena kita berpikir kita sudah jadi orang Kristen, datang ke gereja, dengerin khotbah tentang Yesus, lalu kita kenal Yesus. Padahal kita cuma kenal di otak. Gak pernah ke hati saudara. Bagaimana kita bisa kenal Yesus lebih dalam? Kalau Anda lihat kata tahu, studi kata tahu saudara, di dalam perjanjian lama itu dipakai kata yang beda bukan ginosko tapi yada. Kata yada. Jadi kalau Anda membaca misalnya gini ya, Kejadian 4 ayat 1. Itu dibilang gini, Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan gini, Adam menghampiri Hawa istrinya, lalu dia mengandung. Jadi kata yada yang kemudian ditranslate ginosko saudara, itu mengandung pengertian mengenal secara intim. Ya bukan artinya, makanya kalau kita nggak ngerti arti kata saudara, kita pikir, loh
Kok bisa ya Adam kenal istrinya lalu hamil? Bahaya dong kalau begitu. Oh, aku gak mau kenalan orang deket-deket, nanti dia hamil gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi kata know yang dipakai di sana, Adam knew Eve his wife and she conceived. Itu karena kata tahu punya konotasi intimate relationship, saudara. Dan itu yang diinginkan Rasul Paulus. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia sebagai Tuhanku. Saudara, kalau Anda lihat ayat 7 dan 8, dalam bahasa Inggris itu muncul jelas, bahasa Indonesia nggak kelihatan, saudara. Dia pakai kata past tense dan present tense. Anda lihat ayat 7 bilang begini, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. I counted dalam bahasa past tense. Tapi di ayat yang ke-8, indeed I count everything. Aku menganggap segala sesuatu itu kerugian. Jadi saudara, Paulus itu sedang bilang begini, 30 tahun yang lalu, waktu aku itu sedang sibuk menganiaya jemaat, tiba-tiba di jalan perjalanan Damaskus, Kisah Rasul pasal yang ke-9, ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pada saat itulah pertama kalinya aku kenal Yesus. Ada pengalaman pribadi. Pada waktu itulah aku menganggap segala sesuatu itu kerugian. I counted as loss for the sake of Christ. Itu Kisah Rasul 9, saudara. Tapi kemudian dia mengatakan, malahan sekarang segala sesuatu kuanggap rugi. I count everything. Sudah 30 tahun ikut Yesus. Dan dia nulis ini dari penjara, saudara. Jadi saudara perhatikan, 30 tahun dia kenal Yesus. Hasratnya tetap sama besar, saudara, untuk kenal Tuhan. Anda jadi Kristen sudah berapa lama? Apakah kita cuman panas-panas tai ayam? Itu peribahasa yang dari Indonesia cukup lama ya. Kelihatannya kasar tapi sebetulnya artinya bagus, saudara. Kita cuman menggebu-gebu di awal. Atau mungkin setelah pulang camp kita kepingin kenal Yesus. Tapi setelah itu melempem, kering. Tidak ada hasrat lagi. Saudara, Paulus 30 tahun lamanya mengikut Yesus dan dia sekarang ada dalam penjara. Dia tetap punya kerinduan hati yang sama yang dia miliki 30 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita kenal Yesus sebagai Tuhanku? Bukan Tuhannya orang lain saja, tapi Tuhanku. Itu sebab di ayat yang ke-9, saudara, Paulus itu bilang begini, dan mengenal Yesus ditemukan dalam Yesus bukan karena kebenaranku, tetapi karena kepercayaan pada Kristus. Itu objektif. Tapi di ayat 10, dia menjadikan itu sesuatu yang subjektif. Yang kukendaki adalah mengenal dia sebagai Tuhanku secara pribadi. Saudara, gimana sih konkretnya? Konkretnya begini, saudara. Kalau Anda tahu Yesus itu dia menghapus dosa dunia. Maka sekarang Anda membuat itu personal. Dia bukan hanya menghapus dosa dunia. Dia menghapus dosaku. Pada waktu dia mati di atas kayu salib, dosakulah yang membuat dia itu harus terpaku di salib. Dan dia mati untuk dosaku. Itu sebabnya sekarang hidupku lunas dibayar oleh dia. Dan hidupku adalah miliknya. Itu caranya saudara membuat itu sesuatu yang personal. Kita tidak hanya bilang Yesus itu adalah raja segala raja secara abstrak. Tapi kita bilang Yesus itu adalah rajaku. Itu sebab aku sekarang gak punya agenda hidup. Karena agenda hidupku adalah apa yang Yesus mau aku lakukan. Semua prioritas hidupku diatur oleh dia sekarang. Ambisi hidupku sekarang sudah gak ada lagi. Karena digantikan oleh ambisi kerajaan Allah. Itu maksudnya saudara, Yesus adalah raja segala raja. Kalau enggak itu cuma jadi kalimat doktrinal yang tidak punya efek dalam hidup kita. Yesus adalah gembala yang baik. Oh itu benar. Tapi kalau Anda ingin membuat itu sesuatu yang personal, Anda sekarang bilang Yesus adalah gembala jiwaku.
Nah, aku adalah dombanya, aku mendengar suaranya setiap pagi. Aku mendengar suaranya lebih jelas daripada aku mendengar suara bosku di kantor. Kalau suara bosku bilang kamu harus melakukan ini meskipun itu artinya korupsi dan kompromi. Kamu harus melakukan ini kalau engkau mau mempertahankan pekerjaanmu di tempat kerja. Oh, saudara, Anda mengatakan kalau Yesus adalah gembalaku, aku harus dengar suara gembala itu daripada suara bosku di tempat kerja. Itu artinya, saudara, Anda cuma tahu tentang Kristus di dalam slide, tapi tidak kenal Dia secara pribadi sampai Anda mengalami Kristus sebagai Tuhanmu. Apakah Anda kenal Kristus sebagai Tuhanmu? Kalau Anda berkata Yesus adalah my Lord, maka uang tidak lagi menjadi my Lord. Kalau Yesus adalah my Lord, karir tidak akan menjadi my Lord. Kalau Yesus adalah my Lord, maka penerimaan orang lain tidak akan jadi my Lord. Terus uang, karir, penerimaan orang lain, apapun itu yang penting dan berharga dalam hidup ini. Itu cuma menjadi hamba, menjadi alat, menjadi cara. Tetapi tidak pernah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, cara untuk kita mengenal Kristus lebih dalam, pertama Anda harus tahu nilai Kristus lebih mulia dari segalanya. Yang kedua, Anda harus personalize Christ, mengaplikasikannya secara personal dalam hidup Anda. Yang ketiga dan terakhir, Anda perlu menderita bersama dengan Kristus. Anda perhatikan urutan, saudara, ayat 10 itu muncul. Dan saya kira ini bukan ditulis dengan sembarangan, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus. Paulus menulis ini dengan satu sequence. Anda bisa melihat di slide berikutnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan apa? Kuasa kebangkitannya. Lalu apa? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini urutan sangat penting, saudara. Ini saya jelaskan satu lagi. Baru kemudian dia masuk kepada di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, pada waktu Paulus bilang aku ingin mengenal Dia. Ini bukan sebuah hal yang spiritual, yang gak jelas gitu ya. Mistis, semedi, meditasi. Bukan saudara, tapi mengenal Dia di dalam penjara. Dia sedang dipenjara di Roma. Jadi knowing through suffering itu adalah pola perjanjian baru. Pola orang Kristen sepanjang zaman. Kalau Anda mau kenal Yesus, saudara, karena Yesus adalah Juru selamat kita yang menderita, maka kita pun harusnya mengalami hal yang sama. Bahkan saudara, untuk Rasul Paulus, Yesus bilang di Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-6 ketika dia menemui Paulus yang masih Saulus. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Paulus bukan hanya bilang mengenal Dia, tapi bersekutu dalam penderitaannya. Tapi saudara, sebelum bersekutu dalam penderitaannya didahului oleh apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kubur. Itu sekarang ada di dalam diri saudara. Setiap saudara dan saya yang sudah kenal Yesus. Tapi kuasa ini saudara, bukan kuasa untuk melawan dosa meskipun itu benar. Bukan kuasa untuk hidup suci meskipun itu benar. Tapi secara khusus Paulus bilang, the same power that raised Jesus from the death will empower you through suffering. Itu yang dia maksudkan. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian sekarang adalah kuasa yang sama yang ada di dalam diri kita untuk menolong kita pada waktu kita menderita bagi Kristus. Anda tidak mungkin tahan menderita bagi Kristus tanpa ada kuasa itu di dalam diri kita. Itu sebab sekuensinya itu sangat penting, saudara. Anda cuma tahu tentang Kristus tapi tidak kenal Dia pribadi sampai Anda kenal Dia sebagai Tuhanmu. So kenapa nomor 1 tadi, know the value of Christ, the worth of Christ, menolong kita untuk bisa menderita bagi Kristus. Saudara, pikirkan baik-baik ya.
Ini poin yang penting saudara, yang biasanya kita kelewatan kalau belajar Filipi 3 ayat 10. Poinnya adalah ini saudara, penderitaan itu apa sih sebetulnya? Penderitaan itu salah satu definisinya adalah kehilangan apa yang kita anggap penting dalam hidup kita, betul nggak? Penderitaan itu identik dengan pengalaman kehilangan. Anda sakit berarti kehilangan kesehatan, lalu Anda menderita, betul nggak? Anda kehilangan pekerjaan, lalu Anda menderita. Anda kehilangan teman hidup, kehilangan pacar, lalu Anda menderita. Jadi saudara, penderitaan itu identik dengan kehilangan. Nah, sebelumnya Paulus sudah bilang begini. Semua hal yang aku anggap penting dalam hidupku, sekarang ku anggap rugi. Aku gak apa-apa kehilangan semua itu. Karena apa? Aku mendapatkan yang jauh lebih berharga. Jadi saudara, pada waktu Anda melihat Kristus itu lebih utama daripada semuanya, Anda sudah belajar untuk merasa it's okay kalau hilang yang berharga dalam hidup saya. Karena saya mendapatkan yang paling berharga. Itu sebab pada waktu sekarang Anda menderita karena Kristus, ya nggak apa-apa. Kalau Anda tidak dapat promosi di tempat kerja karena Anda mau menjaga integritas, tidak mau korupsi. Dan Anda kehilangan kesempatan untuk naik pangkat, it's okay. Kenapa? Karena Anda sekarang menderita bersama dengan Kristus. Itu yang dimaksud Paulus. Jadi kalau Anda tidak menganggap Kristus lebih mulia, Anda akan kesulitan menderita bagi Kristus. Dan saudara, mana ada orang Kristen yang bisa mengatakan dirinya Kristen kalau dia tidak berusaha menjadi garam dan terang dunia. Kalau tidak berusaha untuk mengenyahkan kegelapan di dunia ini. Pekerjaan si jahat dan seterusnya. Dan semakin Anda melakukan itu, semakin Anda akan tersingkir, disisihkan, dinomorduakan oleh masyarakat. Karena Anda dianggap aneh. Dan pada waktu itulah kita mengalami penderitaan secara emosi, secara fisik, secara ekonomi. Setelah semua penderitaan itu akan mengubah kita. Anda Kristen atau tidak Kristen, every suffering will change us. Tapi orang Kristen beda, saudara. Disinilah mengapa Injil membuat penderitaan itu beda efeknya terhadap kita. Banyak orang yang tidak kenal Kristus pada waktu mereka mengalami penderitaan, saudara. Maka mereka menjadi apa? Pahit. Jadi cynical. Ya kan? Menjadi marah dalam hidupnya. Kenapa ini semua terjadi padaku dan bukan orang lain? Tapi bagi orang Kristen, saudara. Kita tahu kalau kita menderita bagi Kristus. Yang terjadi adalah Roma 5 ayat 3 dan 4. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Suffering produces perseverance. Perseverance produces character. Character produces hope. Jadi yang satu tadi, penderitaan menghilangkan pengharapan dalam hidupnya. Sementara bagi orang Kristen, penderitaan itu justru menimbulkan pengharapan yang lebih besar. Jerry Bridges yang menulis buku Trusting God Even When Life Hurts. Dia menulis begini saudara. Waktu aku umur 14 tahun, mamaku satu kali panggil aku. Mamanya sedang sakit untuk masuk ke kamarnya. Dan aku tidak pernah sangka itu adalah momen yang terakhir aku melihat mamaku mati. Dan nafas itu pergi dari hidupnya. Umur 14 tahun. Dan dia kemudian menulis bahwa dia memiliki kondisi fisik yang membuat dia tidak bisa main olahraga sport apapun seperti teman-temannya. Lalu dia menikah, tapi kemudian istrinya mati karena kanker. Dan dia menjerit dalam bukunya itu, saudara. Dia mengatakan, aku melayani Tuhan penuh waktu, full timer di Navigators. Tetapi kenapa Tuhan tidak menolong aku untuk keluar dari semua penderitaan ini? Tapi kemudian dia sadar, saudara. Bahwa justru karena dia menderita bersama dengan Kristus, dia semakin diubahkan serupa Kristus. Ayub, saudara, di dalam Alkitab, kalau Anda membaca Ayub dan biasa dikhotbahkan, itu biasanya pasal 1 dan pasal 42 yang terakhir, ya kan?
Tengah-tengahnya pergumulannya kita lewati. Tapi kalau Anda baca ada satu ayat yang luar biasa saudara, di pasal 42 ayat yang kelima. Saya bacakan ya, perhatikan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, Ayub ini adalah orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Lalu dia menderita, saudara. Berbulan-bulan. Dia bilang begini, saudara. Dulu aku itu dengar tentang Allah. Pada waktu aku jaya, pada waktu aku memiliki prosperity, aku mendengar tentang Allah. Tapi sekarang justru melalui adversity, melalui penderitaan, aku melihat Allah secara langsung. Saudara, penderitaan adalah satu means of grace yang unik, yang Allah izinkan terjadi untuk kita melihat Allah secara real, untuk kita mengalami Yesus secara real. Di Mazmur 119 ayat 71, saudara, suffering itu digambarkan seperti sebuah alat untuk kita bisa mengerti Alkitab dengan baik. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat yang aneh menurut saya. It is good for me that I was afflicted that I might learn your statutes. Jadi saudara, pada waktu kita menderita lalu balik pada firman Tuhan itu sepertinya menjadi hidup. Saya sekarang baru mengerti. Kenapa saya harus mengalami semua penderitaan ini? Karena aku diajarkan untuk rendah hati. Tidak mengandalkan diriku sendiri, mengandalkan Allah. Penderitaan itu sekarang menolong aku untuk menjadi seperti Yesus yang rendah hati. Yang digambarkan di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Itu sebabnya Paulus bisa berkata di surat terakhirnya, saudara, di 1 Timotius, bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Di masa tuanya, dia semakin rendah hati seperti Yesus. Jadi saudara, Anda lihat penderitaan ini membuat dia mengenal Yesus lebih dalam. Dengan mengalami apa yang Yesus alami. Kematian lalu kebangkitan. Dia bilang pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Slide yang terakhir untuk mengingatkan Anda cuma tahu tentang Kristus tapi tidak kenal dia pribadi sampai Anda kenal, mengalami dia sebagai Tuhanmu. Saudara, ini sudah bulan Juli. Apakah Anda mengenal Kristus lebih dalam sepanjang tahun ini? Kalau belum, apa yang mesti Anda ubah? Mari kita berespon kepada Dia di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami bermain-main dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami hanya menganggap Yesus sebagai salah satu hal yang berharga dalam hidup kami. Bukan yang paling berharga. Itu sebab kami justru menolak untuk menderita bagi Yesus. Padahal ya Tuhan, melalui penderitaan itulah kami mengalami diubahkan serupa Yesus. Ampuni kami ya Tuhan kalau di mulut bibir kami menyanyi knowing you Jesus, there is no greater thing, seperti lagu yang kami akan nyanyikan. Tapi hati kami tidak pernah serius untuk mau mengenal Kristus. Biarlah hari ini, pagi ini, Kau datang dan mengubahkan kami. Lihatlah setiap kami di ruangan ini. Kami yang duduk di bawah, duduk di atas, kami yang ikut dari online. Bilang Kau menyapa kami dan mengubah kami. Dalam nama Yesus. Amin.